Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Minggu tanggal 28 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas adalah saham BP. Nah, saham BP kalau kita lihat teman-teman, beberapa waktu terakhir itu saham BP sebenarnya sideways saja, sudah dari tanggal kurang lebih tanggal 4 Agustus, artinya udah sekitar 2-3 minggu dari tanggal 4 sampai tanggal 28 saham BP ini sebenarnya sideways teman-teman di area 182 sampai 198. Dan kalau kita lihat pergerakannya memang begini-begini aja, berada di range sideways ini. Jadi kalau teman-teman mau beli spekulasi boleh beli dekat-dekat area supportnya di kisaran 182. Lalu kalau misalnya mau jual, boleh jual dulu di 198. Kalau ternyata bisa breakout, boleh di hold. Kalau ternyata gagal breakout, dijual dulu, nanti antri lagi di 182. Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci teman-teman, dari area low yang ada di bawah sampai area high yang ada di atas, sebenarnya area ini masih area yang cukup bagus ya teman-teman. Artinya memang udah jebol dari golden ratio 38,2. Tetapi saham BP ini masih bisa bertahan di Fibonacci 50% ya teman-teman. Artinya secara tren saham BP ini masih uptrend ya, masih kuat untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Dan kalau sebenarnya jebol dari 182 pun, kalau ternyata saham BP mengalami penurunan lanjutan sekiranya sampai area 166, ini sebenarnya juga masih nggak ada masalah ya teman-teman. Kenapa? Karena area 166 ini adalah area golden ratio dari 61,8 dan akan sedikit mengkhawatirkan kalau ternyata dia jebol dari area 166-nya dan melanjutkan penurunan ke bawah. Untuk tren, selain kita bisa gunakan Fibonacci, kita akan buat uptrend channel untuk melihat saham BP ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa saham BP saat ini masih sangat-sangat bagus. Jadi setelah naik cukup signifikan, bahkan bisa breakout dari trend line bagian atas, hingga saham BP menyentuh area 234, baru kemudian koreksi dan sideways aja. Jadi kalau saham BP, seperti yang tadi kita lihat, kalau misalnya pakai Fibonacci, dia turun pun sampai kisaran 166 di sini, jadi masih bagus ya teman-teman. Masih ada di trend line dari channelnya. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BEVIC. BEVIC pada perdagangan hari terakhir di Jumat lalu ditutup mengalami koreksi 4,78%. Kalau kita ngomongin tren, tentu saham BEVIC ini sebenarnya masih downtrend ya teman-teman. Kita pakai weekly untuk memudahkan supaya nggak usah scroll terlalu jauh. Kita bisa lihat bahwa secara tren jelas bahwa saham BEVIC ini masih downtrend. Tetapi beberapa hari terakhir saham BEVIC ini memunculkan volume-volume hijau yang lumayan besar ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan di area bawah ini bahwa ada 2 volume atau bahkan 3 dari tanggal 23 Agustus. Jadi total ada 3 hari dengan volume-volume yang semakin hari semakin besar. Dan saham BEVIC sendiri pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi karena berhasil menyentuh area resisten di kisaran area 155 sampai 160. Jadi kalau saham BEVIC koreksi, ini menjadi hal yang wajar karena setelah kena resisten, saham pada umumnya akan mengalami koreksi ya teman-teman kalau dia gagal breakout. Dan untuk support dari saham BEVIC, support terdekatnya ada di area 141 sampai 137. Jadi kalau misalnya dia turun sampai ke area 137 nih, ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita bisa buy on weakness ya teman-teman. Dengan target tentu ke area resisten lagi, kisaran 155 sampai 160. Dan kalau misalnya saham BEVIC bisa tertahan di area support 141-137,
ada potensi bahwa saham BEVIC bisa saja membuat sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders ya teman-teman. Ini adalah left shouldernya, lalu ini adalah headnya dengan low di kisaran 120, dan bisa aja ini adalah right shouldernya. Jadi kita akan tunggu apakah area support yang ada dapat menahan penurunan dari saham BEVIC atau malah saham BEVIC jeblos dan akhirnya menyentuh area low yang menjadi headnya kembali di kisaran area 120. Jadi untuk teman-teman silahkan diperhatikan area support terdekat 141137, dan kalau misalnya bisa breakout dari area 160, maka saham BEVIC sebenarnya memiliki kemungkinan naik yang cukup jauh ya teman-teman. Artinya bisa naik kisaran area 199 atau 200. Dan seperti yang kita lihat bahwa area ini adalah area resisten, di mana sempat tertahan di area 200 pada saat mengalami rebound dan akhirnya mengalami koreksi kembali. Silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat, atau kalau mau buy on breakout, silahkan tunggu saham BEVIC bisa breakout 160 dengan volume dan closing di atas. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Arto. Arto pada perdagangan terakhir ditutup membentuk doji, di mana dojinya mengalami kenaikan 0,86%. Secara tren memang Arto masih downtrend ya teman-teman. Sempat breakout, tapi memang volumenya tidak terlalu besar walaupun cukup baik. Walaupun akhirnya setelah menyentuh area 11.000, saham Arto kembali melanjutkan penurunannya, menyentuh area kisaran 8.600. Area 8.600 sendiri sebenarnya area di mana saham Arto sempat sideways sebentar sebelum melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Jadi dia kembali ke area sideways-nya, dan kalau teman-teman mau buy on weakness, bisa diperhatikan area 8.600 ya teman-teman. Selama nggak jebol, ada potensi dia akan menguji area resisten yang ada di atasnya, di mana area resisten terdekat adalah di kisaran 9.700. Tapi kalau ternyata area 8.600 ini jebol, ada potensi saham Arto akan menguji lagi area support yang ada di bawahnya, baik itu support terdekat di kisaran area 8.200 ataupun area support yang ada di bawahnya di kisaran 7.500. Dan untuk tren, sebenarnya saham Arto ini cukup bagus ya teman-teman pada awalnya, dimana dia bisa membentuk sebuah uptrend channel, walaupun pada akhirnya uptrend channelnya jebol dan malah mengalami penurunan dengan signifikan. Selain uptrend channel jebol, kita akan lihat trennya menggunakan Fibonacci dari area low yang ada di bawah sampai pada area high di kisaran area 11.100, dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya saham Arto ini sudah jebol dari area 61,8 Fibonacci-nya di area 8.825. Tetapi kalau kita lihat bahwa area supportnya itu masih bisa sampai area 8.600. Jadi yang perlu kita perhatikan sekali adalah kalau 8.600 ini kuat, maka ada potensi saham Arto akan terrebound, baik itu menuju area resisten berikutnya atau enggak dia akan sideways di kisaran area 8.600 ini ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah BGTG. BGTG pada perdagangan terakhir, kita akan lihat BGTG pada perdagangan terakhir ditutup melemah 0,82%. Secara tren garis besar bahwa memang BGTG ini masih downtrend, tetapi ada yang menarik teman-teman kalau dia bisa bertahan di area supportnya di 119-115 dan menuju ke area resisten yang ada di atas di kisaran area
138, maka ada potensi bahwa saham BGTG ini bisa membentuk inverted head and shoulders bersamaan dengan tadi saham BVIC ya teman-teman. Dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah left shoulder-nya, lalu ini adalah head-nya, dan yang di kanan ini adalah right shoulder-nya. Jadi kalau bisa breakout dari 138, maka ada potensi saham BGTG memiliki kemampuan naik yang cukup lumayan ya teman-teman. Dimana naiknya itu bisa sampai pada area, kita pindahkan ke area atas. Kalau breakout dari 138, ada potensi BGTG bisa ke area 170-an ya teman-teman, dengan catatan area support ini tidak tertembus dan juga area 138-nya bisa di breakout. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada di 119 sampai 115, atau kalau mau buy on breakout silahkan tunggu saham BGTG bisa breakout dengan volume dan closing di atas area 138. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham BTPS. BTPS sebenarnya membentuk sebuah pola symmetrical triangle teman-teman, dimana saya mau kasih lihat polanya dengan jelas itu ada di time frame weekly. Nah kurang lebih polanya tuh seperti ini, dimana BTPS ini membentuk symmetrical triangle dan beberapa waktu yang lalu berhasil terreject dari area bagian bawah trendline-nya dan melanjutkan kenaikannya. Lalu kita akan masuk ke time frame daily untuk nyari area support terdekatnya. Untuk area support terdekat dari saham BTPS ada di kisaran area 2.950 sampai 2.900. Dan untuk area resisten terdekat ada di area 3.160. Kalau kita coba tarik trendline dari area low yang ada di bawah sini, kita hubungkan dua titik dan kita lihat bahwa sebenarnya area support yang ada bertepatan dengan area trendline. Jadi kita harap kalau BTPS koreksi dia bisa bertahan di atas area 2.900. Dan kalau misalnya bisa breakout dari 3.160, maka ada potensi BTPS bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke area bagian atas ya teman-teman, dari trendline-nya di kisaran area 3.640. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support terdekat dari BTPS ataupun area resisten terdekat kalau yang mau buy on breakout. Perlu diperhatikan juga bahwa BTPS ini ketika mengalami koreksi dalam beberapa waktu terakhir, volumenya cenderung kecil. Bisa dilihat volumenya cenderung menurun setelah berhasil breakout dari area resisten, di mana ini sebelumnya area resistennya di 2950 yang sekarang menjadi area support ya teman-teman. Resisten become support setelah berhasil di breakout. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah INKP. INKP pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 3,77%. Saham INKP beberapa waktu terakhir sebenarnya sideways teman-teman. Sideways dengan range yang cukup lebar di area 7.175 sampai area 8.600. Secara tren memang INKP ini jelas downtrend, tapi beberapa waktu terakhir atau kurang lebih udah dari akhir 2021, kisaran November ataupun Desember, saham INKP sudah mengalami penurunan dan sampai hari ini ataupun sampai hari Jumat terakhir masih mengalami sideways. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham INKP, kalau mau buy on weakness bisa tunggu saham INKP mengalami koreksi sampai dekat-dekat area 7.125. Kalau yang mau buy on breakout, silahkan tunggu saham INKP bisa breakout dari area 8.600.
Jadi kalau teman-teman mau main di saham INKP yang sideways begini, silahkan beli dekat-dekat area support 7175 dan dekat-dekat area resisten teman-teman bisa sell dulu lalu lihat pergerakannya. Atau kalau teman-teman yang nggak suka main di saham sideways dan mau main di saham uptrend, silahkan tunggu apakah INKP bisa breakout dari 8.600. Kalau bisa breakout dengan volume dan closing di atas area 8.600, maka teman-teman boleh coba entry ya teman-teman. Dimana kalau misalnya bisa breakout dari area 8.600, ada potensi saham INKP bisa mengalami kenaikan sepanjang masa sideways-nya ini. Kurang lebih bisa naik sampai area kisaran 10.000 ya. Jadi ini kesempatan yang lumayan kalau INKP bisa breakout. Atau kalau mau yang buy on weakness di kisaran area 7.175. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BBYB. BBYB pada perdagangan terakhir kita akan lihat ditutup merah mengalami koreksi 1,2%. Saham BBYB sendiri adalah saham yang masih downtrend, sempat mengalami rebound signifikan tapi sayangnya masih tertahan di area trendline. Dan untuk area support terdekat dari BBYB ada di area kisaran 1185 sampai 1135. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya. Support BBYB 1185 sampai 1135. Tentu untuk trendline ini memang trendline yang cukup kuat karena sudah beberapa kali dicoba breakout tapi masih gagal breakout. Di sini ada satu kali, lalu di sini ada sekali lagi, bahkan di sini ada dua kali hitungannya, dan terakhir kemarin mencoba breakout tapi ternyata masih gagal breakout. Jadi ada potensi turun dulu mengumpulkan kekuatan sebelum mencoba lagi untuk ngetes area trendline-nya. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci, area support ini sebenarnya bertepatan dengan area golden ratio ya teman-teman. Jadi kita harap area ini dapat menahan penurunan dari BBYB di 1185 untuk tidak turun jauh lebih dalam. Silakan teman-teman perhatikan area support terdekat, atau kalau yang mau buy on breakout, tunggu breakout trendline juga boleh teman-teman. Silahkan diperhatikan baik trendline maupun supportnya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 7 saham. Ada saham BP, BEVIC, Arto, BGTG, BTPS, INKP, BBYB. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman cek lagi, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Di sana kita akan banyak share seputar technical analysis ataupun analisa saham lainnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.